Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada saat hari ini kita sama-sama boleh datang kembali, kita akan memulai ibadah tengah minggu kita pada saat hari ini. Mari kita letakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Baik kita mau memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Kita angkat pujian, tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kasih sayang-Mu ya Tuhan. Ajar kepada kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap meletakkan dan percaya, iman percaya kami hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau pada saat di tahun yang baru ini,
kami boleh datang kembali kepadamu ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, kami rindu, kami boleh merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami bawakan ibadah tengah minggu kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bermohon Kau boleh hadir sepanjang ibadah yang kami lakukan. Sehingga ya Bapa, kami boleh merasakan Kau boleh ada bersama-sama dengan kami. Kami boleh memberikan yang terbaik, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat malam hari ini, biarlah kuasa kasih-Mu boleh turun atas kehidupan setiap hamba-hamba-Mu. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kebiasaan setiap hamba-hamba-Mu lagi, tapi biarlah karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami semuanya boleh melakukan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Persatukan kami ya Tuhan dalam setiap ibadah tengah minggu kami pada saat malam hari ini. Sehingga ya Tuhan kuasa-Mu boleh bekerja bagi setiap keluarga demi keluarga. Terang itu boleh ada karena kami percaya Engkau sudah hadir ya Bapa dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh ada dan masuk kembali di dalam tahun yang baru, semuanya karena kasih Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baiklah kita tetap meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Kita angkat pujian penyertaan-Mu Tuhan. Lagi penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku. Bagiku
Kalau kita boleh ada sampai saat ini, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau tetap setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian, Allah itu baik. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meletakkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita buka mata telinga rohani kita agar pada saat malam hari ini kita boleh menerima suara dari Tuhan Yesus. Kita angkat pujian, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku
Kami rindu ya Tuhan, mendengar suara-Mu pada saat malam hari ini. Biarlah Engkau yang boleh mengubah hati kami ya Bapa, agar pada saat malam hari ini kami boleh menerima setiap perkataan dari firman-Mu melalui suara-Mu Tuhan. Tolong ya Bapa, agar kami semuanya boleh membuka mata telinga rohani kami, agar kami boleh mendengar suara yang daripada-Mu, sehingga hidup kami boleh semakin dibentuk, hidup kami boleh semakin diubahkan dengan firman-Mu. Kami membawakan hamba-Mu ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu. Mohon Tuhan Kau yang boleh hadir dalam kehidupan setiap hamba-Mu, sehingga ya Tuhan bukan dengan keberadaan, bukan dengan kekuatan dan kebisaannya lagi, tapi biarlah oleh karena pertolongan dari Roh Kudus-Mu, hamba-Mu ya Tuhan boleh berbicara kepada kami semuanya, sehingga ya Tuhan apa yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu itu semuanya boleh sampai kepada kami semuanya. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadat tengah minggu kita di bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2024. Saudara-saudaraku, di hari yang istimewa ini terpilih juga tema yang istimewa yang berjudul Terdaftar di Surga. Terdaftar di surga sesungguhnya adalah bagian daripada firman tutup tahun Jemaat GBS Jalan Baladewa yang diedit kembali menjadi 3 bagian atau 3 seri dan dikemas secara khusus untuk para pemirsa ibadah tengah minggu ini yang setia. Pada hari ini kita akan membahas tentang makna, definisi dari firman Tuhan Yesus tentang terdaftar di surga. Supaya kita mengerti, saudara-saudaraku, bagaimana caranya kita dapat terdaftar di surga. Atau apa yang harus kita lakukan supaya bisa terdaftar di surga. Ternyata saudara-saudaraku, makna dari terdaftar di surga itu tersimpan dan tersingkap dalam peristiwa Natal. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus 2000-an tahun yang lalu. Sehingga dapat dikatakan tema firman Tuhan kita ini adalah merupakan firman Natal untuk melangkah di tahun 2024. Itulah sebabnya terdaftar di surga terpilih menjadi tema yang pertama atau bagian pertama dari 3 seri pesan Roh Kudus untuk tahun 2024. Mumpung suasana Natal belum berlalu. Untuk lebih jelasnya, saudara-saudaraku, mari kita periksa firman Tuhan Yesus tentang terdaftar di surga yang tertulis di dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 kita baca ayat 17 sampai ayat 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Amin. Inilah firman Tuhan Yesus tentang terdaftar di surga yang tertulis di dalam Lukas 10 dalam perikop kembalinya ke-70 murid, yaitu tentang ke-70 murid yang kembali dari praktek memberitakan Injil sesuai perintah gurunya, Yesus Kristus. Inilah praktikum pemberitaan Injil dalam semangat pemuritan.
Ya, dalam semangat pemuritan karena murid-murid itu belum lulus, saudaraku. Dan inilah juga yang menjadi semangat yang harus kita lanjutkan di tahun 2024 ini. Pemuritan. Melanjutkan tahun 2023 yang adalah tahun pemuritan sesuai firman Tuhan Yesus kepada jemaat kita. Saudara-saudaraku, menjadi pesan Roh Kudus untuk tahun 2024 sesuai makna pemuritan yang tersimpan di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Supaya di tahun 2024 ini seluruh umat Kristus harus mulai menyadari bahwa pemuritan itu adalah merupakan esensi atau intisari dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara-saudaraku, mengapa semangat pemuritan ini harus tetap dikobarkan di tahun 2024? Karena pemuritan sesungguhnya adalah esensi atau intisari dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 28. Kita periksa Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudaraku, dari kalimat pertama amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini, yaitu ayat 19a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini menyatakan dengan jelas bahwa pemuritan itu adalah tujuan, adalah esensi, intisari dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, seperti ada yang tertulis tadi, perintah Tuhan Yesus Kristus atau amanat agung itu terdiri dari 3 tahap atau 3 unsur utama. Yang pertama adalah sakramen baptisan kudus atau baptisan pertobatan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu unsur atau tahap yang pertama, yang harus dilanjutkan dengan pemuritan. Ya. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, tahap kedua adalah pemuritan atau pengajaran Injil Perjanjian Baru. Mengapa demikian, saudaraku? Karena memang di dalam kitab Perjanjian Lama ada tertulis tentang nubuatan Yesus Kristus. Nubuatan tentang Yesus Kristus. Tetapi perintah-perintah Tuhan Yesus itu hanya tertulis di dalam Injil Perjanjian Baru. Itu sebabnya pemuritan atau pengajaran yang dimaksud adalah pengajaran Injil Perjanjian Baru atau pengajaran para rasul selaku penulis Injil Perjanjian Baru. Akhirnya unsur ketiga di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah janji penyertaan Tuhan Yesus Kristus kepada umatnya sampai kepada akhir zaman. Yang disebut umatnya di sini tentu saja adalah mereka yang sudah mengerti dan melakukan amanat agung itu dengan tepat dan benar. Maka disinilah terletak permasalahan utama di dalam kekristenan di seluruh dunia di zaman ini. Karena gereja-gereja secara rutin membaptis, tetapi apakah gereja-gereja itu melanjutkannya dengan pemuritan atau pengajaran Injil secara rutin? Apakah gereja-gereja di zaman sekarang ini masih melaksanakan pemuritan sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus? Inilah masalah serius yang harus kita pikirkan bersama. Karena perintah Tuhan Yesus Kristus itu disebut sebagai amanat agung. Saudara, kata agung di sini menyatakan keluhuran dan kemuliaan perintah Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna dari awal sampai akhir, dari kejadian sampai wahyu di dalam Yesus Kristus.
itulah rancangan kasih karunia di dalam kelahiran atau kedatangan Yesus Kristus di dunia, yaitu rancangan keselamatan yang kekal atau keselamatan yang permanen. Itulah janji yang terkandung di dalam amanat agung, yaitu penyertaan Tuhan Yesus Kristus untuk murid-muridnya sampai kepada akhir zaman, sebagai jaminan keselamatan yang merupakan buah atau upah dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu. Di dalam nubuatan Natal, jaminan keselamatan itu disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Tentu saja Immanuel itu tidak ujuk-ujuk bertobat lalu Immanuel, Allah beserta kita. Tidaklah demikian, sebab amanat agung Tuhan Yesus Kristus sudah memerintahkan harus ada pemuritan, harus ada pengajaran Injil. Itu sebabnya Immanuel sebagai unsur ketiga dari amanat agung Tuhan Yesus Kristus merupakan unsur yang tersirat karena maknanya yang tersembunyi, sehingga untuk mengalami atau menggenapinya, saudaraku, diperlukan pengertian dan proses yang lengkap, yang utuh, yaitu pertama, baptisan pertobatan, dan kedua, pemuritan atau pengajaran Injil. Unsur yang ketiga inilah yang hari ini menjadi tema kita, terdaftar di surga. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus sampai kepada akhir zaman. Pernyataan Tuhan Yesus Kristus ketika ke-70 muridnya itu kembali dari praktek memberitakan Injil. Mari kita baca sekali lagi, saudaraku, peristiwa itu. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Amin. Saudara-saudaraku, ketika amanat agung itu dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus, ada buah, ada upah yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, yaitu terdaftar di surga. Wujudnya adalah jaminan keselamatan atau jaminan keselamatan yang permanen. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus sampai kepada akhir zaman, sehingga tidak akan ada lagi yang membahayakan murid-murid Tuhan Yesus. Inilah satu kemegahan, saudara-saudaraku, yang bukan berdasarkan kuasa atau kekuatan, saudaraku, melainkan berdasarkan sertifikasi atau pendaftaran. Kata kunci di hari ini adalah terdaftar. Apa maksudnya, saudaraku? Apa maksud dari terdaftar di surga? Saudaraku, terdaftar di surga itu artinya tercatat sebagai warga negara kerajaan surga. Sehingga otomatis Tuhan Yesus sebagai Sang Raja di atas segala raja bertanggung jawab atas keselamatan warga negaranya di mana saja dan kapan saja. Inilah wujud dari keselamatan yang kekal atau keselamatan yang permanen yang dijanjikan Allah kepada umat manusia, seperti tertulis di dalam satu ayat yang sangat populer di seluruh dunia, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita mengerti bahwa keselamatan yang kekal itu bukan hanya berlaku di alam baka setelah kematian, tetapi yang terpenting juga berlaku sekarang ini ketika kita masih hidup, berjuang
dan bergumul di dunia ini sampai kepada akhir zaman. Bukankah itu yang kita perlukan, saudara-saudaraku, di zaman sekarang yang penuh dengan krisis? Perhatikanlah, saudara-saudaraku, bahwa definisi keselamatan yang lebih dalam ini, saudara-saudaraku, muncul dari pengertian iman atau percaya yang lebih dalam juga, yaitu iman yang muncul dari pemuritan, dengar-dengaran kepada firman Kristus, Injil Perjanjian Baru, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Definisi iman yang tertulis di dalam Roma 10 ayat 17, kita periksa. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Inilah iman, saudara-saudaraku, yang layak untuk menerima jaminan keselamatan yang kekal, terdaftar di surga. Maka yang terpenting sekarang, bagaimana caranya kita bisa terdaftar di surga. Rahasia dan maknanya terungkap dalam peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Kristus, seperti yang tercatat di dalam kitab Lukas. Yesus Kristus lahir di dunia ketika dunia ini sedang terjadi pendaftaran penduduk atau sensus penduduk. Tertulis dalam Lukas 2 ayat 1, kita baca Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dari ayat inilah makna terdaftar itu, kata kunci terdaftar itu mulai terungkap. Saudaraku, kita yakin bahwa peristiwa sensus penduduk di zaman Kaisar Agustus itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari rancangan dan kehendak Allah yang sempurna. Sehingga Yesus Kristus bisa dilahirkan di Bethlehem. Bukan hanya dilahirkan, tetapi juga didaftarkan di Bethlehem menjadi warga negara Israel dari kota Bethlehem, a little town of Bethlehem. Karena, saudara-saudaraku, cara atau sarana dari pendaftaran penduduk adalah kelahirannya. Itulah sebabnya Maria dan Yusuf harus pulang ke Bethlehem, ke tanah kelahirannya, untuk didaftarkan status kependudukannya. Saudaraku yang berbahagia, dalam Injil sepenuh ada dua ketetapan kependudukan atau azas kewarganegaraan yang diakui di dunia ini. Yang pertama disebut sebagai ius soli, yaitu, saudara-saudaraku, kewarganegaraan yang tercatat berdasarkan tanah kelahiran. Ya, berdasarkan di mana dia dilahirkan. Contoh dalam Injil adalah Rasul Paulus yang orang Israel, tetapi warga negara kerajaan Roma. Karena Rasul Paulus ketika dilahirkan, dia dilahirkan di Kilikia, satu provinsi dari Kekaisaran Romawi, Imperium Romawi. Oleh karena dia dilahirkan di salah satu provinsi atau wilayah Romawi, dia otomatis adalah menjadi warga negara Romawi. Itu contoh yang pertama, ius soli. Azas yang kedua, saudara-saudaraku, disebut ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan yang selalu mengikuti kewarganegaraan orang tua, kewarganegaraan ayah dan ibunya. Jadi di mana saja dia dilahirkan, kewarganegaranya tetap sama dengan kewarganegaraan orang tuanya. Saudara-saudaraku, kerajaan Roma pada zaman itu, saudara-saudaraku, menganut azas ius soli. Itu sebabnya kalau tidak menganut azas ius soli, ya saudara-saudaraku, tentu saja Maria dan Yusuf tidak perlu repot-repot mendaftarkan diri di kampungnya Bethlehem. Maka untuk menjadi warga negara kerajaan surga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bagaimana, saudara-saudaraku? Mendaftarkan diri dengan pergi ke surga itu sangat tidak mungkin, sebab sampai sekarang ini belum ada kendaraan yang secanggih apapun bisa mengantarkan sampai ke surga. Yang paling canggih di zaman ini saja belum mampu menghantarkan manusia sampai ke planet Mars, planet yang paling dekat dengan bumi.
Jawabannya, saudara-saudaraku, adalah peristiwa Natal. Kelahiran Yesus Kristus yang diuraikan, yang dijabarkan dan dijelaskan di dalam berita Natal Injil sepenuh. Apa itu berita Natal Injil sepenuh? Ya, saudara, kita periksa, kita baca Yohanes 1 ayat 12 sampai 18. Saya bacakan untuk kita sekalian. Ayat 12 sampai 18. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dia telah ada sebelum aku, artinya Yesus adalah Allah. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Kesimpulan saudara-saudaraku dari terdaftar di surga ini semakin terbuka lewat berita Natal Injil sepenuh ketika saya menerima ilham dari Roh Kudus dari ayat-ayat ini, Yohanes 1 tentang firman yang menjadi manusia. Saudara-saudaraku, saya sangat bersuka cita dan memberi nama berita Natal Injil sepenuh, karena sebelumnya saya tidak pernah menyangka bahwa Yohanes 1 perikop firman yang menjadi manusia itu adalah berita Natal. Maka kesimpulannya dari terdaftar di surga, kalau kita mau terdaftar di surga, kita harus mengalami Natal secara pribadi. Kita harus lahir seperti Yesus Kristus lahir. Karena saudara-saudaraku, kelahiran Yesus Kristus adalah kelahiran anak Allah. Yang dapat dilanjutkan di dalam ayat ini diterangkan, dapat dilanjutkan oleh umat Kristus sebagai kelahiran anak-anak Allah, seperti tertulis di dalam ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Inilah syarat utama atau syarat pertama untuk dapat menjadi warga negara kerajaan surga, yaitu harus lahir sebagai anak-anak Allah. Syaratnya, saudara-saudaraku, adalah harus menerima dia. Ya, terkait dengan Yohanes pasal 1, harus menerima firman yang menjadi manusia itu. Apa artinya, saudaraku? Harus menerima Injil Perjanjian Baru. Karena firman yang menjadi manusia itulah Injil Perjanjian Baru. Firman atau perintah Tuhan Yesus Kristus. Apa kesimpulannya di sini, saudara-saudaraku? Yang disebut dengan menerima dia dan percaya di dalam namanya, itu adalah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai guru sejati. Menerima dia itu artinya benar-benar menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kemudian syarat yang kedua, di sini ada 3 syarat, saudara-saudaraku. Syarat kedua tertulis dalam ayat selanjutnya, ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Ini adalah definisi Natal yang esensial. Definisi Natal secara rohani. Ya, saudara-saudaraku, definisi Natal atau kelahiran Yesus Kristus bukan dari keinginan Maria ibunya, apalagi Yusuf ayahnya, saudara-saudaraku, yang sempat mau menceraikan tunangannya Maria secara diam-diam. Inilah kelahiran yang berasal dari Allah. Berarti di sini, saudara-saudaraku, azas kependudukan atau azas kewarganegaraan, ius sanguinis, di sini tidak berlaku. Di sini tidak berlaku azas kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan ayah dan ibu.
luar biasa, saudaraku. Yang berlaku di sini adalah azas iusoli, yaitu kelahiran yang berdasarkan tanah kelahiran. Seperti kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, memberi pengertian kepada kita, ya, bahwa untuk menjadi warga negara kerajaan surga, kita tidak perlu pergi ke surga untuk mendaftarkan diri, tetapi cukup mengalami Natal secara pribadi. Lahir kembali, ya, bukan dari keinginan ayah dan ibu, kelahiran seperti Yesus Kristus, yaitu kelahiran dari Allah. Bagaimana caranya, saudara-saudaraku? Itulah yang tertulis di dalam syarat yang ketiga, saudaraku. Tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kelahiran seperti Yesus Kristus atau lahir dari Allah itu, saudara-saudaraku, adalah lahir dalam kemuliaan Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa makna penuh kasih karunia dan kebenaran? Di sini tertulis bahwa firman itu, firman yang menjadi manusia itu, Injil Perjanjian Baru itu harus diam di antara kita. Harus diam di antara kita. Apa maksudnya diam di antara kita? Itulah pemuritan. Pengajaran Injil Perjanjian Baru sebagaimana ditegaskan, ya. Di sini ditegaskan juga di dalam ayat 17 dan 18. Kita periksa ayat 17 dan 18. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau kita memperhatikan ayat 17, di situ dinyatakan dua jenis pengajaran Alkitab, yaitu pengajaran Perjanjian Lama yang berdasarkan kelima kitab Musa, dan pengajaran Injil Perjanjian Baru yang berlandaskan perintah atau firman Tuhan Yesus Kristus. Maka di mana adanya kemuliaan Allah itu? Di dalam Injil Perjanjian Baru. Itulah ajaran pamungkas. Dalam ayat 18 dikatakan yang sanggup mengantarkan kita kepada pengenalan yang benar akan Allah. Nah, saudara-saudaraku, sebagaimana juga saudara-saudaraku ayat-ayat terakhir kita, ya, ditegaskan sekali lagi ayat-ayat terakhir kita, yaitu firman Tuhan Yesus Kristus tentang pemuritan yang tak terbantahkan. Kita baca ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 7-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Di sini jelas bahwa yang disebut sebagai kemuliaan Allah adalah umat yang benar-benar menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kemuliaan Allah itu wujudnya adalah umat yang sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Maka terdaftar di surga atau jaminan keselamatan yang kekal itu juga termasuk pemenuhan kebutuhan daripada murid-murid Tuhan Yesus yang terjamin secara permanen sampai kepada kesudahan zaman. Saudaraku, marilah kita berlomba-lomba untuk dapat terdaftar di surga. Mari kita kobarkan semangat pemuritan di tahun 2024 ini. Marilah kita benar-benar menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, biar Roh Kudus saja yang melanjutkan pelajaran ini secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa syafaat, kita angkat pujian Immanuel.
Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan-Mu dalam ibadah tengah minggu di hari ini. Ibadah yang istimewa di mana Engkau melawat kami dengan firman-Mu yang ajaib terdaftar di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebenaran Injil-Mu yang sudah menerangkan hati dan pikiran kami untuk memahami makna daripada pemuritan yang menjadi sarana untuk dapat terdaftar di surga, yang menjadi sarana untuk dapat dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Itu bertekun di dalam firman-Mu, bertekun di dalam segala apa yang Kau perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang melanjutkan pelajaran ini di dalam setiap hati dan sanubari kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya hadirat-Mu hadir di dalam setiap rumah pemirsa yang mengikuti Tuhan ibadah tengah minggu ini baik secara langsung maupun tayang ulang. Biarlah Tuhan hadirat-Mu menjamah sisi rumah tangga kami, agar Tuhan kami semua dipersatukan di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, dan di dalam kebenaran Injil-Mu, agar kebenaran Injil-Mu itu sajalah yang menjadi landasan daripada kehidupan kami dan keluarga kami. Sehingga memancarlah kemuliaan-Mu dari dalam rumah kami, ke sekeliling kepada tetangga-tetangga kami, sehingga mereka boleh merasakan getaran-getaran kasih-Mu, bahkan boleh melihat kasih-Mu nyata, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan untuk kehidupan kami sekalian selama 1 minggu yang akan datang Tuhan. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha berwira swasta dan berdagang. Biarlah kiranya Tuhan di dalam kehidupan kami, kerajaan-Mu nyata, kedaulatan-Mu nyata. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan kami sepanjang hari. Terutama untuk para janda dan anak yatim,
para manula yang kami kasih yang ada di tengah-tengah kami. Sesungguhnya kami hanya hidup oleh belas kasihan-Mu. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Bapa di dalam surga, lawat umat-Mu yang sakit dan terbelenggu, bebaskan mereka, agar di hari Sabat-Mu nanti Tuhan kami boleh bertemu bersama-sama untuk merayakan Sabat-Mu. Kami doakan untuk keselamatan dan kesejahteraan umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kuat kuasa lengan-Mu dan kedahsyatan tangan-Mu itulah yang melindungi negara ini Tuhan di tengah-tengah krisis dunia. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil di Israel, terutama dari ke-12 umat pilihan-Mu. Ya Bapa, utuslah mereka ke seluruh Israel dengan kuat kuasa-Mu, agar nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dihormati, masyhur, disegani di seluruh Israel. Mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem. Yerusalem menjadi kota damai sejahtera, sesuai dengan kehendak-Mu, terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Demikianlah dengan bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu, dijauhkan dari segala bencana dan tulah-tulah di akhir zaman, dan diselamatkan oleh kebenaran Injil-Mu. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia, perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu. Utuslah ke seluruh wilayah Indonesia, agar Tuhan bertambah-tambah jumlah dan bilangannya. Saudara-saudara kami sebangsa dan setanah yang bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi murid-murid-Mu. Biarlah jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Pimpin para petobat baru, pimpin para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu. Biar berita Injil sepenuh ini sampai kepada mereka dan meluas ke seluruh Indonesia. Lawat kepada pemerintahan kami Bapa. Biarlah roh takut akan Engkau senantiasa ada pada diri mereka, sehingga mereka tidak merekam perkara yang sia-sia, terutama menjelang pemilu pergantian pimpinan Tuhan negara ini, baik pusat maupun daerah. Bapa di surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menghancurkan segala niatan, rancangan, tipu muslihat, kecurangan-kecurangan, politik uang, keserakahan, arogansi, radikalisme. Hancurkanlah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, biarlah kiranya Tuhan Kau mendengarkan seruan rakyat dan bangsa Indonesia. Kau memberikan kepada kami pemimpin yang baru, yang takut akan Engkau, tidak cabul, demikian juga berbelas kasihan, membela rakyat dan memikirkan kemajuan bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam ini hanya di dalam naungan kasih karunia-Mu. Biarlah sementara kami beristirahat, tubuh kami terlelap, tetapi roh kami tetap berjaga-jaga di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami, mohon Engkau kabulkan seturut dengan kehendak-Mu, sebab hanya kami peralaskan di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.